Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mixer yang switchnya rusak. Switchnya udah saya beli dan ayo langsung kita pasang. Dan gimana prosesnya? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan videonya ke teman-teman kalian. Langsung kita ke barangnya. Ini dia switch penggantinya. Dan ini adalah mixernya. Ini kalau misalnya kita perhatiin sama persis loh switchnya. Posisinya pun seperti ini. Jadi kabel ini mau saya pindahin ke sini. Karena ini switchnya masih bagus, masih baru. Langsung aja kita panasin solder, kita eksekusi. Ini kalau misalnya sering disolder, disolder lagi, casing dari switch ini bakal rusak. Jadi ya cara yang paling aman kita putusin aja deh, kita sambung aja kabelnya. Tapi kita butuh selasi bakar. Lanjutkan ke kabel warna hitam, putih, biru, kuning, coklat. Pokoknya semuanya lakukan seperti ini.
Beda dikit switchnya, gak apa-apa lah. Semacam kayak ada per gitu di sini, karena ini ada lubang per ini, tapi nggak tahu pernya kemana. Switchnya masuk sih, cuman nggak gigit, kayaknya nggak bener-bener sama persis. Nih ya, bedanya kalau yang asli, ini kalau kita tancapin rapet banget, mau lengket dia. Tapi kalau yang baru ini enggak. Yang baru ini kalau kita tancapin los, tuh sama sekali nggak lengket. Jadi solusinya, ujung dari switch ini saya sumbat pakai, atau saya tutupin pakai selongsong kabel ini, pakai isolasi kabel. Akhirnya bisa nancep rapat. Kita cek yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya kayak gini deh. Bodoh amat ah. Kita cek pakai voltmeter digital dulu ya. Kita lihat nomor 0. Nomor 0 enggak korslet. Kita pindahin ke nomor 1. Oke, 2 3 4 5. Oke. Kita pencet turbo. Turbonya nggak aktif ya kalau misalnya nomor 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5 itu nggak dinyalain. Minimal harus kita nyalain dulu. Tapi nggak bakal ada perubahan angka di voltmeter digital. Perubahannya akan terlihat waktu kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kayaknya sih udah sembuh. Kita colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 turbo. Oke, sembuh deh. Meskipun switchnya nggak sempurna. Kita pasang skrupnya di sini. Ternyata ada sedikit kesalahan. Rupanya ini bisa dilepas. Ternyata patahan ini yang ganjel masuk ke dalam. Patahan dari switch yang ini.
Dan kalau misalnya ini dilepas, ternyata switchnya sama. Artinya kalau gitu ini kita tinggal pasang aja seperti ini. Tuh, beres kan. Dan ini kita lepas aja lagi isolasi kabelnya. Terus kita pasang lagi. Coba kita pasang. Hah, bener kan? Tuh, lengket sekarang. Sip. Sembuh deh satu buah. Masih ada 2 buah lagi. Ayo kita perbaiki yang lain lagi ya. Nah, sekarang kita kerjain yang blender kedua. Blender ini gearboxnya tuh rusak karena garpunya beradu. Ini ada barangnya, ayo aja langsung kita kerjain. Kondisinya udah butut kayak gini. Langsung kelihatan di sini kalau misalnya gearboxnya tuh rusak. Apalagi yang di sini nih, tuh kelihatan cekung kan di ujung telunjuk saya ini. Nah, ini harus diganti nih. Kalau misalnya mau garpunya nggak beradu lagi. Dan saya udah siapin gearboxnya seperti ini. Ayo langsung aja kita pasang. Sampai lengket loh. Coba langsung kita tarik aja. Tapi sesuai pengalaman nggak bisa sih kalau tanpa dibuka ini casingnya. Kotor. Harus kita bersihin di luar ini. Lakukan pembongkaran seperti biasanya guys, dengan membuka beberapa skrup yang ada di bawah sini. Biasanya sih ada 4. Dan buat teman-teman, kalau misalnya kalian baru aja jumpain channel ini, kalian bisa subscribe. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, kalian bisa membagikan video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya ya, supaya kalian tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel Teknisi Digital. Kotor banget. Lumayan lah, udah bersih. Tapi nggak usah dibersihin kali, biarin aja. Karena yang punya pun nggak menjaga kebersihan. Makanya gearboxnya rusak. Tuh, sampai cekung kayak gini loh. Sekarang kita buka baling-balingnya dengan cara menariknya seperti ini. Terus ini ada skrupnya kita buka. Bebas kita buka yang atas atau bawah. Saya sekarang coba mau buka yang bagian bawah aja.
Saya pakai obeng min seperti ini karena lebih mudah, nggak ngerusak skrup. Nah, udah terlepas kan gearboxnya. Kita bersihin dulu celah-celahnya, terus kita pasang gearboxnya. Oke, udah selesai. Cuman gini aja masangnya, gampang kan? Terus kita rakit ulang. Jangan lupa dipasang baling-balingnya. Kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidupin. Ayan. Nggak bau gosong kok. Motornya masih bagus, meskipun banyak debunya. Ini gara-gara kotor, masaknya susah betul. Inilah guys, kalau nggak menjaga kebersihan, repot. Nah, baru bisa. Terima kasih ya teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Yang kedua ini maksudnya. Dan yang barusan udah selesai ganti gearbox. Sekarang kita bakal lanjutin untuk memperbaiki mixer yang sama yang rusak motornya. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sekarang ayo kita benerin yang ketiga. Dan barangnya itu tipenya sama. Kalau gitu ayo langsung kita benerin barang yang rusak ini. Barangnya ada di sana. Ada di sini nih. Kebetulan udah saya bongkar, jadi langsung aja ayo kita bersihin. Karena kotor banget. Kalau ngerjain barang seperti ini, terus kita punya motornya yang masih dalam keadaan bagus, ngerjainnya sih nggak susah gitu. Tinggal lepasin kabel dan pasangin aja di sini sesuai dengan contohnya. Pasti selesai, pasti sembuh. Kebetulan ini saya bisa ngedapetin motornya. Jadi ayo langsung kita kerjain. Kita panasin solder dulu. Blender Super Mix Turbo ini kerusakannya ada di motor karena waktu dia dihidupkan tuh putarannya tuh nggak lancar, terus berisik banget. Plus gearboxnya juga rusak, jadi harus ganti satu set dinamo atau motor plus gearbox seperti ini.
Tapi ini saya dapetinnya terlepas, jadi harus kita pasang dulu. Dan ini sekaligus uji coba. Waktu saya mau ngebuka atau mau mengupas kabel menggunakan alat pengupas kabel untuk kabelan seperti ini, ternyata lebih susah. Jadi lebih gampang tuh pakai tang potong seperti ini. Proses selanjutnya adalah memotong kabel, mengupas, terus melapisinya dengan timah seperti ini, terus kita sambungin ke posisi yang sama persis seperti motor yang sebelumnya. Jadi nggak perlu bingung lagi untuk menentukan kabel warna apa, untuk speed nomor berapa, nggak usah. Langsung aja biar cepet. Potong, kupas, solder, potong, kupas, solder seperti itu sampai selesai. Kalau misalnya lupa atau ragu-ragu, kalian bisa untuk menyisakan kabel yang dipotong itu di tempat aslinya. Misalnya kabel warna biru itu jangan dipotong semua, tapi sisain warna birunya supaya nggak bingung nanti mau masangnya seperti apa dan warna kabel yang mana yang dipasang di tempat itu. Dan aku juga pengen nyampein sama kalian ini bahwa di channel Teknisi Digital ini ada menu berlangganan. Jadi kalian kalau misalnya pengen mensupport channel ini supaya lebih berkembang lagi untuk nunjukin ke kalian kira-kira gimana sih memperbaiki barang-barang elektronik rumah tangga yang rusak itu, kalian bisa klik tombol join atau tombol gabung di situ. Nanti kalian bisa pilih paket yang sesuai dengan budget kalian gitu. Misalnya 10.000, 20.000 dan seterusnya. Kalian juga bisa pakai fitur super thanks atau super chat kalau misalnya pengen mensupport tanpa berlangganan. Selesai, inilah urutan kabelnya. Sekarang kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Halus. Jelas halus dong. Mesin baru ya nggak? Kita tes pakai garpu. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sembuh deh. Jadi kayak gitu, benerin 3 buah mixer yang rusak. Macam-macam kerusakannya. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Waktunya istirahat dulu.